Kajian kita pada malam hari ini tentang Nur Muhammad. Itu judulnya ya, Nur Muhammad. Sebelum Allah bernama Allah, maka yang pertama nama Allah itu namanya Nutfah. Kemudian berubah menjadi Kun. Kemudian kembali menjadi Zatul Haq. Sesudah itu barulah dia menamakan dirinya Allah. Siapa yang membuat namanya Allah? Dia sendiri. Karena dia mau dikenal lah, maka disebutnya lah namanya Allah. Sesudah dibuatnya namanya Allah, dia mau dikenal. Maka yang pertama kali diciptakannya adalah Nur Muhammad. Jadi yang pertama atau yang mula-mula dijadikan Allah itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad pun mau dikenal. Maka dari Nur Muhammad itulah cipta ruh. Ruh kemudian mau dikenal, itulah kepada kita ini menjadi napas. Ya, napas. Turun naiknya, keluar masuknya di hidung. Jadi kalau dari atas ke bawah, istilahnya tanazul, Allah, Nur Muhammad, ruh, napas ke kita. Ini sebutannya yang berbeda dalam i'tiqad, tapi zatnya satu. Ya, paham itu? Zatnya, saya ulangi, sebutannya yang berbeda, zatnya satu. Kapas menjadi benang, benang menjadi kain. Kain bisa jadi sarung, jadi baju, jadi celana. Cuma kalau sudah dia jadi baju, kita pun lupa dengan kapas. Tapi baju adalah asalnya dari kapas, kain juga dari kapas. Artinya pahamilah bahwa ketika Allah mau dikenal, dijadikan Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad mau dikenal, ciptakan ruh. Ruh mau dikenal, maka dia menjadi napas di diri kita. Kalau tarki dari bawah ke atas, napas, ruh, Nur Muhammad, Allah. Coba dipahami secara hening batin. Nah, ada jawaban. Ya, ada jawaban seperti apa di dalam batin itu, bahwa turun naiknya napas ini pun pada hakikatnya dia. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita mau mengenal Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah pertama-tama diciptakan Allah, sehingga ya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah yang di Mekah, apa jawabmu yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala? Tanya Rasulullah. Maka jawab Nabi, innallaha khaliqa qabla al-asya nur nabiyuka. Yang pertama sekali diciptakan Allah, ya, belum ada sesuatu, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada dunia. Yang pertama kali diciptakan Allah itu adalah nur nabiyuka, nur nabi dulu. Bahkan dikatakan bahwa ya Nur Muhammad itu diciptakan Allah dari zat Allah itu sendiri. Ya, Nur Muhammad itu asalnya dari zat Allah sendiri. Ya, inilah dia. Maka dijelaskan, ya, apa katanya? Innallaha khaliqa ruhun Nabi Muhammad min zatihi wa khalaqa ruhul alam min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menciptakan ruh Nabi Muhammad dari zat Allah, ya, dan ruh alam ini, ya, dari Nur Muhammad. Jadi ceritanya Allah menciptakan Nur Muhammad dari zatnya, ya. Nur Muhammad inilah terpancar menjadi ruh sekalian alam, termasuk ruh kita ini bersumber dari ruh Nabi. Kalau begitu, Nabi itu nyata keberadaannya pada diri kita, kan itu ya.
Nyata keberadaannya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang ini, apakah Muhammad bin Abdullah yang di Mekah itu sudah lahir? Nah, tapi ini tolong dipahami baik-baik. Jangan nanti kita mengatakan Nabi itu dua. Ya kan? Nah, sehingga ini tujuannya nanti yang kita bersahadat, yang kita saksikan Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Nur Muhammad. Kan ini akhirnya tujuannya ke situ. Nah, mari kita melihat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam, ya, ditiupkan ruh, ya, kepada Adam. Jasadnya sudah siap bersandar begini. Jasad kita ini min turab, dari saripati tanah, makanya ini benda mati jasad ini. Kemudian kata Allah, fa iza sawaitu wa nafakhtu fi ruh, ditiupkan Allah lalu kepada Adam. Sehingga ruh itu kalau dia memancar ke mata, itulah menjadi basar. Ruh yang ditiupkan itu ke kuping menjadi sama. Ruh itu ditiupkan ke mulut menjadi kalam, ke kepala menjadi alim, ya, ke kaki menjadi kudrat, ke hati menjadi irodat. Ruh ditiupkan kepada Adam. Nah, apa yang pertama sekali dilakukan Adam sesudah ruh itu masuk? Dia pun membuka matanya. Dilihatnya lah ke atas, ke aras. Di aras itulah tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam sontak dia. Kata Adam, kalau begitu bukan aku makhluk yang pertama diciptakan Allah. Inilah kesadaran Nabi Adam. Tapi tolong dicamkan, yang pertama kali dilihat Nabi Allah Adam, dilihatnya nyata, ya, tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Adam, jemaah dimuliakan Allah, inilah Nabi Adam bersahadat. Dan sahadat Nabi Adam sama dengan sahadat kita, ya, Nabi Adam bersahadat. Sudah adakah ketika itu, atau sudah lahirkah Nabi Muhammad bin Abdullah yang di Mekah? Belum ada. Belum ada. Yang dia saksikan tulisan itu. Dan itu juga cerita pada tataran syariat, melihat tulisan itu. Sebenarnya Nabi Allah Adam, dia lihat ke dirinya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, dia lihat kembali kepada sifat itu yang disaksikan Nabi Allah Adam. Cuma dalam cerita diceritakan Nabi Allah Adam melihat ke atas tulisan itu. Sebenarnya ketika kita Bapak Ibu melihat sifat Allah di diri itu, ya, maka persis seperti cerita Adam itu, aras itu di diri kita, melihat tulisan itu. Ya, Muhammad Rasulullahnya pun ada di diri. Maka pahami ini, kalau kita bersahadat itu jangan lagi ke, maaf, ini bukan minta izin, minta maaf siapapun mendengar ini, bukan mengecilkan Muhammad bin Abdullah. Itu tetap adalah laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah, itu contoh. Tapi kita ingin melihat Nur Muhammad itu nanti, dan apa kaitannya dengan Muhammad bin Abdullah? Kan begitu. Nah, itu data yang pertama. Jadi yang dilihat Nabi Allah Adam itu, ya, tulisan kata cerita. Sebenarnya tulisan yang dimaksud itu ketika kita sudah mengenal sifat Allah, ya, dan mengenal Muhammad Rasulullah itu sudah berada di dalam diri kita. Itulah yang kita syahadatkan, dan itulah hakikat syahadat. Bukan hanya sekedar ucapan asyhadu an la ilaha illallah bagaikan seorang mu'allaf. Ya, bagi kita yang sudah muslim, tingkatkan prestasi, ya, penyaksian kita kepada Allah tidak hanya dalam bentuk ucapan, tapi dalam bentuk mukasyafah. Arti mukasyafah itu kita pandang nyata keberadaannya. Maka itulah saya katakan sesungguhnya diri kita ini adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau itu keberadaan diri kita, hina atau mulia kita? Cuma kadang-kadang kita ini susah, sudah dimuliakan tapi tak merasa mulia, ya kan? Ini problem memang. Dan cuma yang dimuliakan oleh Allah, ini data sekali lagi bahwa Nur Muhammad itu belum lagi lahir, belum lagi ada Adam, dia sudah wujud, ya. Nah, cuma yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi Adam pun bersahadat dengan kalimat itu, dan inilah pertama sekali, ya, Adam mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita harus sering-seringlah bersahadat, menyaksikan diri ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Abu Jahal pernah bertanya, ya, kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad yang di Madinah, ya Muhammad, sebenarnya kau ini siapa, gitu. Nah, coba lihat,
Abu Dzar bertanya kepada Nabi yang di Madinah, "Ya Muhammad, sebenarnya kau siapa?" Maka Muhammad bin Abdullah di Madinah itu menjawab, katanya, "Ana Ahmad bila mim." Aku ini Ahmad tanpa huruf mim. Jadi kalau tulis Arab itu Ahmad tanpa huruf mim, itu Ahad. Ahad itu siapa? Nah, coba lihat. Muhammad bin Abdullah yang di Madinah, nilai ketauhidannya kepada Allah, makrifatnya, kalau bahasa kita, ya, dia tidak melihat dirinya. Batinnya bertuliskan Ahad, Allah. Maka ini katakan Allah di Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, kalau bahasa syariatnya, katakan ya Muhammad, Allah itu secara hakikat, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, kau dan aku itu Esa. Makanya berani Muhammad bin Abdullah itu mengatakan ketika ditanya Abu Dzar, ya Muhammad, siapa engkau? Ana Ahmad bila mim. Ya, Ahmad dibuang mimnya menjadi Ahad. Coba lihat. Muhammad juga bermakrifat. Ya, bermakrifat. Siapa bilang gaji makrifat ini tak jelas? Nabi Muhammad bin Abdullah saja melihat batinnya seperti itu. Ya kan? Nah, kita sudah mengenal sifat Allah di diri, ya, tetap juga masih merasa ada diri, padahal sesungguhnya itulah diri kita. Nah, ini kalimatnya. Ya, Muhammad bin Abdullah katanya tadi apa? Aku Ahmadu bila mim. Aku Ahmad tanpa huruf mim. Artinya Ahad. Muhammad bin Abdullah itu jasadnya yang di Madinah itu, tapi batinnya siapa? Allah juga kan? Nah, dan kita dalam kajian kita sudah sampai, ya, bahwa kita tidak ada, yang ada dia. Kan caranya saja yang agak sedikit berbeda, tetapi tujuannya sama. Maka bisa kita pastikan, ya, kalau begitu kondisinya bisa kita pastikan, ya, batin kita ini ya Allah gitu. Nah, batinku ini adalah Muhammad. Karena Allah dan Muhammad tak berpisah. Makanya di mana ada tulisan Allah, pasti ada tulisan Muhammad. Ya kan? Nah, cuma kalau ada gambar Jokowi, tak mesti ada Maruf Amin. Bisa saja nanti periode ketiga Jokowi Ustaz Safarudin, ya. Ya, itu kan jaiz itu kan boleh jadi boleh tidak. Nah, coba lagi kita lihat pernikahan Adam dengan Hawa. Ya, apa mahar pernikahan orang itu? Ya, nggak usah saya ceritakan bagaimana keinginan Nabi Adam mau berumah tangga itu. Yang jelas ketika dia bangun dilihatnya ada perempuan. Wah, senangnya Nabi Adam. Ya, karena memang manusia ini fitrahnya makhluk sosial, zon politikum. Ya kan, tak bisa hidup sendiri. Ya, makanya ada lagu Anang. Ya, separuh jiwa Santia. Separuh jiwa kemuliaan, segala macam. Aduh, kapan dia penyanyi? Kapan dia penyanyiin tadi? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika pernikahan Adam dengan Hawa, malaikat Jibril, ya, mengatakan apa mahar pernikahan mereka ini? Yang enggak emas, enggak permata. Ya. Pernikahan mereka ini selawat, dibaca 30 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Nah, inilah mahar pernikahan mereka di surga. Selawat itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kenapa enggak emas? Kenapa enggak uang? Karena memang di surga enggak laku uang, enggak laku emas. Ya, enggak laku. Nah, ini data-datanya. Kemudian Nabi Allah Adam bertaubat karena dosanya memakan buah kuldi, ya. Simbol keakuan, dia makan buah kuldi yang dilarang oleh Allah itu. Ini kan gara-gara Hawa juga, ya. Kalau cerita-cerita humornya kan. Kata, padahal Tuhan sudah bilang sama Adam, wala taqrabu hadhihi syajarah. Hai Adam Hawa, kalian boleh nikmati surga ini, tapi satu yang enggak boleh, jangan kalian dekati pohon ini. Ya kan? Itu ayat Al-Quran yang mengatakan itu. Pada masa Orde Baru, maaf, ini canda, masih partai di Indonesia ini ada 3, ada PDI ya waktu dulu, ya. PDI, ada Golkar, ada P3. Dulu kalau PDI, apalagi dari P3, Ustadz ceramah masa Orde Baru menggunakan ayat wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Padahal cerita Adam. Orang Golkar itu marah. Iya kan? Marah. Pohon beringin gitu. Dilarang membacakan ayat itu, jangan dekati pohon ini. Ya, itu bisa-bisa ditarik itu ke Kapolsek gitu. Yang ngomong-ngomong gitu. Zaman itu. Cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan akhirnya kan Hawa yang meminta. Makanlah buah itu, akhirnya Adam diusir ke surga 100 tahun. Jemaah dimuliakan Allah, Nabi Adam bertaubat. Ya. Baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin 100 tahun. Ya, terpisah, keluar dari surga, terpisah dengan Hawa hanya karena satu kesalahan. Kita di dunia ini umat Muhammad ini bertingkah, dosanya banyak coba.
minta ampunnya dikit, mati masuk surga. Ini nanti ketemu sama Nabi Adam, ya kan, disomasi sama Nabi Adam gitu. Nah, cuma dimuliakan Allah. Jadi kapan tobat Nabi Allah Adam itu diterima Allah? Ketika Nabi Allah bertobat menggunakan ya bihaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia minta tobat kepada Allah, ya berkat ya kerusulan. Sehingga Allah bertanya kepada Adam, ya Adam, kenapa kau bertobat membawa-bawa Nabi Muhammad? Dan ini masalahnya. Artinya apa? Lihat, sudah ada bicara wasilah. Kita kan kalau ngaji, wirid, iladratin Nabi itu kan berwasilah kepada Nabi. Ternyata Nabi Adam pun berwasilah bertaubat sama Allah. Ya Allah, terimalah taubatku berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan, ya Adam, kenapa kau bertaubat membawa-bawa nama Nabi? Oh iya, kata Adam, karena yang pertama kulihat namamu dan nama Muhammad. Saya punya keyakinan ya bahwa tak mungkin nama seseorang itu dekat denganmu kalau bukan orang yang kau kasihi, kalau bukan orang yang kamu muliakan. Begitu ya. Maka apa kata Allah? Sejak ini tobat kau ku terima. Makanya Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, dia kalau sudah begini kondisinya, ya coba kita mundur cerita ke belakang, yang bisa bertemu dengan Allah itu dalam peristiwa Isra Mi'raj hanya Muhammad Rasulullah. Maka kalau kita juga ya dalam berdoa kepada Allah, ya jangankan doa, ya amalan-amalan saja. Orang-orang dulu kan, orang-orang kampung kan dia beramal itu nggak pakai ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Nah, cuma ada kan kira-kira ini contoh ya. Ini contoh, ulangi lagi, contoh. Misalnya ada kalimat gini Pak, lesung kusi lesung batu, mandi bertimba si anak rokan, hati si anu sudah kupasu, jantungnya sudah kutekan. Kira-kira gitu. Bacaan itu pantun, tapi biasanya ditutup dengan kalimat apa? Berkat guruku, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah jadi kan, jadi ilmu pemanis. Makanya kami di kampung dulu waktu kecil-kecil, ya kalau ngaji itu doanya itu nur sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hatiku ya Allah seperti hati Rasulullah. Itu diulang-ulang sampai 3 kali. Ya artinya apa? Nabi Adam bertaubat, ya dia bertawassul, ya dia minta tolong atau dia gunakan lafaz Muhammad Rasulullah, diterima oleh Allah. Maka kita pun Bapak Ibu, setelah kita mengenal Nur Muhammad di diri kita ini, maka kita pun mulai hari ini berdoa, saya ulangi, hidup, berdoa, berkeinginan, ya, beribadah, sholat harus atas nama Muhammad. Jangan atas nama Fajar lagi, gak laku. Ya pandang la ilaha illallah di diri itu Muhammad. Nah atas nama Muhammad lah kita berkeinginan terhadap sesuatu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam juga, ya, dia pernah mengalami dia gini, bukan mengalami ya, Bu. Dia bingung. Kenapa kalau setiap dia Nabi Adam ini, setiap dia berjalan, malaikat itu mengikuti dia dari belakang. Ya, ini pahami baik-baik. Ini ada ilmu hikmah di sini. Setiap jalan diikuti para malaikat. Kan gitu. Nah, Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa malaikat ini kalau aku berjalan, mereka rame-rame mengikuti aku? Nengok di belakang. Sudah. Apa jawab Allah? Ya, rupanya di diri kita ini ada namanya khataman nabuwah. Ya, khataman nabuwah di belakang kita ini 4 segi dia. Itulah yang dilihat-lihat. Nah, itu stempel kenabian itu. Nah, di kita ini ada itu. Nah, gimana stempel kenabian khataman nabuwah? Kalau dilihat dia bentuknya segitiga, ya ada bacaan di situ, ya. Itu juga menurut saya secara syariat. Tulisan itu digambarkan seperti itu. Sebenarnya khataman nabuwah itu ketika kita mengenal Nur Muhammad adalah Nur Allah, ya kan? Sebenarnya kita ini pun juga punya stempel itu. Itulah yang disaksikan, yang dilihat oleh para malaikat itu mengikuti. Artinya apa? Kalau sudah kita tahu asal diri kita dengan cerita Allah menjadi Nur Muhammad menjadi ruh menjadi kita, maka itu menjadi khataman nabuwah. Maka malaikat-malaikat pun ya akan mengikut kita kalau sempurna pengenalan itu. Cuma kebanyakan orang ya dia cari khataman nabuwah itu, dia tulis, dia tempelkan begitu. Iya kan? Nah, itu kan dalam bentuk syariat, dalam bentuk hakikat itu kita sudah tahu. Ya, ini khataman nabuwah di diriku itu. Nah, begitu dia melihat itu. Nah, maka insya Allah malaikat ikut, apalagi cewek. Yang untuk anak-anak lajang, malaikat aja ikut. Gitu. Apalagi
Cuma yang sudah jangan coba-coba buka lagi. Masalahnya kenapa nggak palang pintu yang datang? Seperti itu ya. Jadi jangan cinta dunia. Ya itu bisa. Makanya magnet dunia ini, ya, magnet dunia ini ketika kita sekali lagi saya katakan, ya ketika kita bisa melihat sifat Allah, melihat nurullah, nur Muhammad di diri. Ya, karena Allah dan Muhammad itu esa, sesungguhnya kita pun esa bersama dia. Maka untuk menggapai ya kesuksesan dunia ini dalam perspektif pandangan kaji ini, kalau betul kita mengaktifkan itu, maka kita menjadi magnet di dalam kehidupan ini. Insya Allah Allah mudahkan. Ya, asalkan benar-benar duduknya. Kita ini kadang-kadang itu ilmu sampai, amal kita belum. Iya kan, kenapa masih tipikal kita menunda-nunda waktu sholat, ya kan, berleha-leha. Ya kan, nah, masih seperti itu, belum istiqomah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, inilah yang harus kita saksikan Nur Muhammad di diri itu, ya, asal mulanya. Nah, apa kata Abu Bakar Siddiq, ya? Kata ini dialog Abu Bakar Siddiq dengan Nabi Muhammad. Apa katanya? Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya. Aku tiada melihat yang lain selain engkau. Nabi Muhammad itu, walaupun aku masuk ke dalam kamar mandi yang kulihat kau juga. Ya. Ini artinya apa? Abu Bakar panah dia, bukan melihat sosok Nabi yang di Madinah. Bahkan dia berdialog kan, berdialog dia dengan Nabi. Nah, tapi apa katanya? Aku kemanapun aku pergi yang kulihat Muhammad, walaupun aku. Nah, maksud yang dia lihat tubuh jasad Muhammad atau Nur Muhammad itu. Nur itu kemanapun dia, fana dia di situ. Tak dilihatnya dirinya, lupa dia dengan dirinya, tapi dia ingat kepada Nur Muhammad. Samalah kita dulu waktu awal-awal jatuh cinta dengan seorang wanita. Ya kan, lupa memberesi diri awak, asik ingat sama dia aja, ya kan. Tak dapat jumpa orangnya, seng rumahnya pun nampak pun jadilah. Udah senang kali hati itu. Iya kan? Masya Allah. Nah, apa manfaatnya kita mengenal Nur Muhammad ini? Inni alaitu wa jalalu dadkhulan nar. Fasammuhu Ahmad au Muhammad. Ya Allah bersumpah, Pak. Bu. Apa katanya? Ya. Aku bersumpah kata Allah, barang siapa yang mengenal, yang menjadikan dirinya Muhammad atau Ahmad, maka tidak akan disentuh api neraka. Ya. Jadi kalau kajian tauhidnya itu kemarin, kita ini kan udah jadi Allah ya. Gak apa ya ngomong gitu ya. Sekarang ini kita menjadi Muhammad. Nah. Jadi kalau kau bisa memandang dirimu itu adalah Ahmad dan Muhammad, maka kuharamkan kau disentuh api neraka. Ini berita update-nya ini datang dari Allah. Coba, jadi jangan pandang lagi. Cuma itu tadi lah. Jangan juga nanti pula dipanggil orang Pak Sapar, nggak ada ini jadi Muhammad dan ganti nama. Kadang-kadang ini, kadang-kadang nggak. Takut kan udah ganti nama pula. Nah makanya itulah ya kita ini disunnahkan. Kalau buat nama anak laki-laki itu harus pakai Muhammad, gitu dia. Nah karena itu tadi mengikuti itu. Ya karena Allah yang bersumpah inni alaitu atas nama aku kata Allah. Siapa yang sudah melihat dirinya itu, ya sederhana saja melihat Nur Muhammad itu, maka kuharamkan dia disentuh api neraka. Nah artinya apa? Orang yang duduk di atas Allah, di atas Muhammad, ya neraka itu kan simbol kesusahan, problem. Dia tidak akan dihindarkan Allah dia dari problematika kehidupan itu. Orang yang duduk di situ yakin dia di situ, ya dia ikuti ajaran itu dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna-sempurnanya, ya. Nah cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka lihatlah ya bahwa sebenar-benar diri kita itu ya dilihat dari Nur Muhammad itu, ya huwal awalu wal akhiru huwal zahiru wal batinu, ya itu dari sisi tauhidul, ya tauhidnya. Dan kemudian dari sisi tauhid Rasulnya, ya kita ini awal Muhammad, akhir kita juga Muhammad. Artinya apa? Dia awal anak abul arwah, aku bapak arwah, Adam bapak jasad. Ya cuma Adam berasal dari tanah, tanah itu berasal dari air, angin, api. Ya maka asalnya juga dari Nur Muhammad. Jadi sebenarnya Nur Muhammad itu berasal dari Nurullah. Ya, Adam itu juga berasal dari Nurullah. Ya, pada akhirnya apa? Aku bapak ruh kata Nabi, dan aku juga bapak jasad. Nah, jadi sempurnalah sudah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengenal ya siapa Nur Muhammad itu.
Ya, siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu adalah aku jua, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana pembuktiannya? Man zakaroni zakaruka. Barang siapa yang ingat kepadaku, kata Allah, maka dia ingat kepadamu juga. Kepada Nabi, man ahabbani ahabbuka. Barang siapa yang mencintai aku, kata Allah, maka sama dengan mencintaimu. Ya. Nah, dijawab oleh Nabi Muhammad, man zakaruka zakaroni. Siapa yang mengingat aku, ingat juga kepadamu, ya Allah. Inilah bukti dalil hadis mengatakan antara Allah dan Muhammad itu adalah esa, satu. Tidak ada bedanya, ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Allah itu zat, kita ini juga sifat. Jadi bukan Allah sama Muhammad aja yang satu, ya. Sesungguhnya Allah sama kita pun satu. Bahasanya apa yang kemarin, ya, kita ini Allah berwenang menyamar menjadi kita, ya. Kita yang tak boleh menyamar menjadi Allah. Ya, hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan, tapi hamba adalah kenyataan Tuhan. Ya. Nah, sampai sini materi awal kita. Ya, mungkin ada yang mau kita pertajam. Ya, Nabi Musa pun saya tambahkan. Nabi Musa pun ketika dia mendapat mukjizat dikejar, ya, dikasih dia mukjizat tongkat. Apa katanya? Dipukulkannya sampai 9 kali, laut itu tidak terbelah. Ya. Turun malaikat Jibril, ya Musa, sallu ala Nabi. Ya, berselawat kau kepada Nabi, ya, baru kau pukulkan tongkatmu itu. Begitu dibaca salat 3 kali, pukulkan tongkatnya, baru lautan itu terbelah. Nah, artinya apa jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulailah kita ke depan ini setelah kita mengenal diri, hakikat diri, mengenal Allah, kemudian kita mengenal Nur Muhammad, maka kita pun boleh atau sampai usul kepada Allah ketika kita atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di Al-Qur'an, coba lihat surah Al-Maidah ayat 35, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, cari kamulah wasilah. Bahasa kerennya, cari kamulah gayet. Ya, Nabi ketika dia Isra Mi'raj, siapa gayetnya? Jibril. Nah, kita untuk menuju Allah, gayet kita siapa? Muhammad Rasulullah. Maka tampillah atas nama Muhammad Rasulullah. Nah, kita koma dulu. Ya, kita koma dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Waalaikumsalam. Sudah. Tidak paham kita masalah Muhammad di diri kita. Cuman kita di mana Ustaz kira-kira yang meletakkan antara Muhammad yang ada di diri kita dengan Muhammad yang ada di Madinah? Ya, terima kasih. Muhammad bin Abdullah, ya, dia sama seperti kita ini, Pak. Ya, cuma kelebihan dia itu memang diutus Allah menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh. Nah, tapi batin dia Nur Muhammad itu sama. Ketika Muhammad bin Abdullah meninggal, Nur Muhammad itu kemana sekarang? Itu dia, Pak. Nur Muhammad kan katanya tadi, aku diciptakan dari zat Allah, alam semesta ini berasal dari nurku, kan kata dia. Maka Nur Muhammad itulah yang ada di diri kita ini, Pak. Nah, bagi siapa? Bagi yang mengenal dia, tahu dia Nur Muhammad itu di dirinya. Berarti pada saat kita berselawat, kita berselawat ada banyak kepada Rasulullah Muhammad itu supaya sahabat itu berarti diri kita sendiri. Ya, jadi Muhammad Rasulullah itu kita misalnya ngamalkan selawat, ya Pak ya, untuk menenangkan atau apa, kita kalau secara syariat, ya Pak ya, berselawat ke sana. Kan gitu, syariat. Kita nggak boleh tinggalkan itu. Tapi secara hakikat jauh kali ke sana. Orang dia sudah nyata di diri. Nah, artinya apakah sudah memadai dengan kita berselawat kepada nurnya itu? Sampaikah itu kepada dia? Ke zahirnya. Nah, tentu kalau kita sudah berselawat kemari, ya bukan, ingat, bukan kita mau jadi nabi ya. Jadi Nur Muhammad bukan. Nah, ingat bahwa yang Nur Muhammad di diri kita ini kan asal dari dia. Kan begitu. Kalau kita berselawat ya ke sini. Tapi itu otomatis sampai yang ke sarungnya lah, dulu bilang kira-kira gitu, maaf ya, kepada Muhammad bin Abdullah yang sampai. Cuma kalau orang bersahadat kepada mutlak kepada Muhammad bin Abdullah, ya coba kita lihat Nabi Muhammad ketika dia bersahadat Muhammad bin Abdullah, ya dia kan nggak merubah syahadat. Yang aku tahu ini nggak dirubahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa ana Muhammad Rasulullah, kan nggak begitu, tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad bin Abdullah sendiri pun bersahadat menggunakan Muhammad
Rasulullah. Bukan Muhammad jasad dia, tapi Muhammad. Rasulullah. Dia sendiri pun bersyahadat seperti itu. Ya kan? Nah, kalau memang dia itu adalah bicara keegoan, pasti dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa ana. Keagungan dia kan Muhammad Rasulullah. Nah, toh Nabi pun bersyahadat. Lafaz syahadatnya sama dengan syahadat kita kan. Nah, itu dia. Jadi jangan ragu lagi. Nah, jadi makanya kadang-kadang kita memperingati Maulid, ya biaya yang besar. Ya, sebelum Ustadz tampil, ditampilkanlah pop song. Ya, judul lagunya apa itu? Kami cinta Rasul ya. Rindu kami. Cerita rindu. Kapan kau kenal sama dia? Di mana mungkin orang bisa rindu, orang bisa cinta kalau dia tidak jumpa. Ngayal kali itu. Cinta sebelah tangan namanya. Ya kan? Coba lihat. Jadi kokohnya nilai-nilai i'tiqad itu ternyata Allah dan Muhammad ada di diriku. Ya, makanya Bapak Ibu cuma dimuliakan Allah, seluruh air yang ada di dunia ini, ya kita mandikan, kita membersihkan diri ini untuk menghilangkan sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat kerasulan di dalam diri ini. Tak bisa menghilangkan jejak itu, tak bisa. Tetap yang ada dia juga. Seperti itu. Baik, ada yang lain? Ya, silakan. Berarti, jadi yang maksud dengan syafaat tadi saya belum paham. Syafaat itu tadi berarti apakah dari syafaat itu dari Nabi Muhammad bin Abdullah tadi atau dari Muhammad? Makanya kata Muhammad bin Abdullah, saya lupa itu di surah apa, aku ini manusia sama seperti kamu. Dalam konteks yang sama itu yang mana? Ya kan? Secara jasad ya sama gitu loh. Tapi secara rohaniah ya kan beda kan? Beda dalam artian seperti apa? Jadi artinya yang memberi syafaat itu ya Muhammad Rasulullah itu. Keislaman kita pun, syahadat kita kan nggak pakai Muhammad bin Abdullah kan. Makanya kalau kita mengalamatkan selawat itu kepada Muhammad bin Abdullah berarti ke jasad. Tapi kalau kita bersyahadat itu menghadapkannya kepada Muhammad Rasulullah itu baru betul. Begitu dia. Ya kan? Jadi yang bisa beri syafaat itu apa? Ya, kalau dalam konteks kita melihat kisah Nabi Adam bertobat, katakanlah kalau bahasa hari ini jual-jual nama Nabi kan kira-kira kayak begitu, ya kan? Kita dapat pertolongan itu apa? Ketika kita sudah mengenal Nur Muhammad itu, disitulah baru ada syafaat. Maaf, kalau sekadar Muhammad bin Abdullah belum ada. Kenapa? Dia itu ya manusia biasa. Ya, yang membuat dia luar biasa itu, tapi antara jasmaniah dia dengan rohaniah dia itu sudah mesra, sudah menyatu dia. Gitu kan. Sama kayak kita ini, kita kan ngaji hakikat. Ya kan, sudah kenal sifat Allah, tapi tak menonjol juga sifat Allah dalam kehidupan ini. Tak juga merasa menonjol rasa ketuhanan di diri. Yang menonjol tetap rasa diri kita aja nggak naik. Pagi dapat apa? Ya kan, sikit sebentar. Ya, satu hari hilang dia. Tak menonjol. Maka ini perlu kita mujahadah, perlu bersungguh-sungguh. Maka memahami ilmu ini sederhana saja. Pahami baik-baik yang dituntut bagi kita. Ilmu itu wajib diamalkan. Ketika diamalkan, disitulah baru menghasilkan. Ya, seperti itu. Jadi mana mungkin kalau hanya bacaan saja. Ya, tapi ya tidak usahlah kita merendahkan syariat. Bacaan saja bisa menolong. Ya, apalagi kita langsung musyahadah. Arti musyahadah itu menyaksikan Nur Muhammad itu di diri. Nah, seperti itu. Oke. Yang lain? Ada? Silakan. Ini kan sudah paham atau kan memang sama sekali nggak intu? Takut juga aku, Bang. Ini anak-anak muda ini nggak ada pertanyaannya aku tengok. Iya kan? Kalau saya sih baik sangka aja, memang sudah paham. Iya kan? Yang mana Nur Muhammad itu di diri kita? Aku takut ini nggak dapat. Ingat tadi ceritanya. Allah mau dikenal dibuatnya namanya. Sudah dibuatnya namanya Allah, mau dikenal diciptakannya Nur Muhammad. Oh, Nur Muhammad mau dikenal diciptakannya Ruh. Ruh mau dikenal masuk ke diri menjadi nafas. Kalau begitu Allah dan Muhammad itu gimana dia? Pastikan dulu. Turun naiknya nafas itu dia itu. Gitu dia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kita berbicara secara syariahnya, kayak apa ini lah. Kalau saya kan mengenal namanya surga dan neraka. Itu kira-kira kalau di neraka itu yang dihukum secara rohani atau jasmani, Ustaz?
Oh, ini cerita surga neraka. Secara syariat itu gitu. Ya kalau yang selamanya ini, dengar ya, aku cerita surga dulu. Kita memahami surga, memang di Al-Quran dibilang Allah itu. Ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Diceritakanlah gambaran surga yang kita tahu. Selama ini kan surga itu air mengalir yang indah, ada bidadari. Minumannya pun katanya ada nggak ada di dunia ini nikmatnya. Ya, sehingga dengan cerita itu inginlah kita masuk surga. Tapi tolong digarisbawahi, jangan melihat surga itu dari sisi nafsu. Kenapa? Di surga itu nggak ada nafsu lagi. Sudah. Dan dijawab Allah di dalam Al-Quran bahwa aku Darussalam, ya istilahnya itu. Darussalam itu kata Allah gini, sebenarnya surga itu aku. Surga itu aku, kata Allah. Kenapa? Setelah kau betul-betul mengenal aku, sudah di situ ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkanlah kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahagian dunia akhirat itu ketika kita mengenal Allah. Nah, kalau kita ketahui, ya, itu kebahagiaan, Pak. Karena dengan tiket inilah kita nanti ya bisa masuk ke surga Allah. Nah, jadi yang mesti kita pahami, surga itu aku, kata Allah. Jadi kalau kau sudah kenal sama aku, baru boleh kau masuk di situ. Nah, itu hakikatnya. Secara syariatnya selama ini digambarkan bahwa di surga itu nanti tempat enak-enak, di neraka orang dihajar, ya tempat siksa. Sebenarnya di dunia ini pun bagi orang yang tidak mengenal Allah itu udah siksaan sama dia. Kalau begitu, surga itu nyata nggak sekarang? Ketika kita kenal Allah itu surga. Apalagi bisa kita mengamalkannya, mengamalkan ilmu itu. Kalau kita nggak kenal Allah itu neraka. Kan begitu. Nah, maka sebenarnya standar ukurnya kita ini nanti masuk surga atau masuk neraka, ya hasibu qabla an tuhasabu, kata Allah. Hitung kau sendiri, jangan aku yang hitung. Ya kan? Nah, hitunglah dirimu sebelum kau dihitung. Kalau kita misal betul-betul makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah, karena surga itu adalah makrifat itu sendiri, Allah itu sendiri. Kalau tak kenal itu neraka. Ya, ini gambaran hakikatnya. Cuma Al-Quran kan berbicara, yang dimaksudkan Pak Fajar itu adalah di sana ada diazab. Siapa yang diazab itu? Jasad atau ruh, kan begitu. Nah, kalau kita lihat dalam surah Shad, ya, Shofar atau surah Shad ayat 1 ayat 1-2 gitu, bahwa diceritakan Allah di Al-Quran itu nanti kita ini berbaris. Ya, siapa yang berbaris itu? Ya, ruh kita. Cuma kan ada ruh yang mengenal Tuhannya, ada yang tidak. Ya, sama seperti kita sekarang ini. Mangkana hajihi a'ma fawal akhiratu a'ma wa dhallu sabila. Barang siapa di dunia tak mengenal aku, maka di akhirat pun dia tak mengenalnya. Maka kau adalah orang yang tersesat. Nah, jadi azab di sana itu, di neraka itu, ya kita tidak bisa ingkari kalau itu sesungguhnya ada. Tapi bagi siapa itu yang diazab? Ya orang-orang yang memang tidak mentauhidkan Allah. Keakuan diri dia juga yang muncul. Tipe-tipe keakuan inilah yang bisa dipanggang itu. Ya, dipanggang di neraka itu. Ya, tapi alhamdulillah kita sudah membersihkan diri, ya membersihkan kualitas ruh itu tadi masuk ke tubuh ini menjadi dia hina. Dengan kita mengenal Allah, maka ruh ini dikembalikan kepada dia dari alam ke alam ruh, alam kemuliaan. Maka ruh kita nanti yang mengenal ini dia kembali kepada alam kemuliaan. Maka salah satu dari pengajian pembelajaran ini kita mengembalikan titah ruh itu kepada ketinggian. Sesudah dia diturunkan asfala safilin ke dalam jasad inilah ruh ini hina. Jadi jelas kalau bicara siapa yang mendapat nikmat, siapa yang mendapat azab nanti, ya ruh jasad. Ruh itu lebih dari Allah sendiri. Ya, bagus analisisnya. Ruh yang seperti apa? Itu tadi saya katakan. Kalau ruh itu memang asalnya dari dia, iya kan? Bagi ruh yang mengenal ruh itu sendiri. Kalau kita ini tidak mengenal ruh itu siapa, iya kan, tidak menanda akan Tuhannya, ini yang disiksa. Asalnya memang dari situ. Nah, tetapi kalau dia tidak dikembalikan kepada kesuciannya, ya kan dia yang menanggung. Dia yang mendapat nikmat dan mendapat azab itu. Nah, tetapi karena kita sudah menyaksikan kalau kita ini dia, ruh itu adalah dia, ini kan maknanya mengenal. Tahu kita yang sholat ini pun dia juga. Kan begitu? Nah, tapi bagi yang tidak mengenal berarti dialah yang menonjolkan keakuan diri ini. Dia ciptakan tuhan-tuhan palsu, ruh-ruh yang palsu dengan keakuan diri dia. Ini yang mendapat azab itu, gitu dia. Nah, seperti itu. Coba lihat ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Arti jiwa yang tenang di situ itu kan orang yang betul-betul ruhnya itu suci.
Nah, suci dalam pengenalan, suci dalam ketauhidan, dalam beramal. Nah, tetapi ruh ini juga lah yang nanti menyimpan memori negatif itu, ya karena memang diamanahkan kepada kita, dia juga lah nanti yang mendapatkan siksaan itu. Ya, jadi makanya itu apa namanya? Kalau tadi kita melihat Allah, Nur Muhammad, ruh, kemudian nafas kepada kita. Ya kalau kita mengenal ini dengan sempurna, maka alhamdulillah kita memenuhi syarat untuk menuju ya Tuhan. Nah, jadi jangan pula apa-apa berarti tadi kan asal ruh dari Nur Muhammad, nur dari Allah, sama saja. Kita ini juga dari ini. Tapi kalau kesadaran kita kepada sebelah, kepada keakuan, ya kena, ya kan. Tapi kalau kesadaran kita tentang ketuhanan, ya selamat gitu. Nah, terus apa cara? Bismillah. Ada lagi? Kalau enggak, sholat isya dulu kita. Oh, silakan. Ya, sholat isya kita nanti kita lanjut lagi. Baik, kita koma dulu ya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.